Mas Kun ya. Di situ kami punya tempat dan punya kesempatan untuk menganalisa sebenarnya apa sih yang mau kita capai. Dari karakter-karakter ini, dari tokoh-tokoh yang ada, karena memadatkan tokoh yang ada di film kan memang harus it takes a village gitu kan. Semua departemen memang harus ikut dan yang bikin spesial dari film ini adalah dunia Sadali dibikin dengan sangat bulat oleh Mas Kunz dan timnya. Kita tahu bahwa lukisan yang seperti itu tuh ya lukisannya Sadali gitu. Jadi memang menarik dan sangat membantu imajinasi kami sebagai pemainnya kalau melihat dunianya setangible itu, sekonkret itu. Jadi sedikit banyak sebetulnya proses kami cukup bersama gitu, kami semua terus-terusan diskusi aja sih. Ngobrol lebih banyak, mengingat-ingat apa yang terjadi tahun 98, 99. Yang tadi saya sadar adalah tokoh-tokoh di film ini sangat bersenang-senang karena tidak ada dari mereka yang megang handphone loh. Nah itu betul. Itu menarik banget lah. Nggak ada megang handphone terus kayak gila, mereka ini semua hidupnya kaya gitu ya, imajinasinya cukup enak banget gitu lihatnya. Jadi aku mau shout out ke Mas Kunz. Thank you so much for being such a good director in creating a great universe. I think that's for me because there's plenty other cast. Kamu nggak ada awkward sama dia kan, Mbak? Sama Sadali, sama Ajil. Awalnya nih dia awkward banget. Tuh, coba. Nah, langsung sampai aduh ini anak dianya yang awkward. Jadinya gue juga awkward. Kayak salah bergerak terus gitu rasanya, tapi ternyata enggak, ya udah di break ya bariernya. Udah di break barrier. Tapi ya awal-awal emang rada deg-degan kayak main sama Kak Adina Wirasti nih gitu. Tapi lama-lama makin sering ketemu, makin sering ngobrol, makin sering sharing, jadinya love casting. Ada satu adegan tadi yang aku kayak wah pengen Ajil gitu ya. Merah 1 gelas. Wow, siapa kamu ya? Kamu berani-beraninya seperti itu ya? Itu sebenarnya pas take dalam otak gue juga kayak Nah terus tadi kan udah diceritakan juga kalau ada barrier yang akhirnya ya udah gitu aman gitu, kalian tidak ada lagi keawkwardan. Kemudian gimana nih karakter developmentnya antara kalian sendiri, kemudian kepada yang paling cantik juga di sebelah kanan yang kamu bikin nangis ya Ajil, boleh diceritakan bagaimana kamu breakdown karakter development sebagai Sadali ini? Ya sebenarnya breakdown karakter Sadali ini menurutku cukup menantang ya, karena aku pribadi pun sebenarnya nggak tahu. Memang kita penuh kejutan ya. Ini ada yang baca premier ini. Sebenarnya lebih ke kalau nggak baca full skenario-nya, kalau nggak dibedah, gue dari awal gue nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti jalan pikiran Sadali ini sebenarnya ke arah mana sih. Gitu. Nggak tahu apa yang akan dilakukan. Gerakan selanjutnya kayak pas gue baca tuh gue selalu ngerasa Sadali tuh lu demen banget bikin gebrakan baru banget. Ngeliat Sadali tuh selalu kayak gitu. Terus habis itu ya yang tadi sesuai sama Kak Asti bilang, dengan persiapan 1 bulan lebih lah kita background karakter, terus ceritanya juga kita bedah, backstory-nya juga kita bedah. Akhirnya gue tahu kira-kira Sadali tuh arahnya ke sini, terus tujuan dari hidupnya tuh seperti ini gitu loh. Dan ya ngelihat sama JH juga, kebetulan sama JH kita udah lama kenal, terus udah sering banget kayak kita kapan ya satu film ya gini terus tiba-tiba sekali dapet gue nyakitin dia kan. Nah kan sorry ya. Gimana sih udah nih. Tapi aman ya, semuanya nyaman karena benar-benar terlihat sih kalau dari filmnya gitu ya, dengan tidak adanya handphone, apalagi kita jadi kayak mengembalikan masa di mana kayaknya sebelum ada gadget ya seperti ini yang namanya kisah percintaan gitu ya. Dan tertuang dengan jelas lewat skripnya Mbak Titin, kemudian dari Mas Kut juga gitu kan ya, mengarahkannya luar biasa. Jadi sekali lagi kita apresiasi, boleh kita berikan tepuk tangan. Tapi kalau disuruh milih, kamu sebenarnya milih yang mana nih jadinya? Bener tetap merah. Sesuai Mbak Titin memang milihnya mana ya Mbak? Kita ikutin skenario aja deh. Aku ikutin aja ya. Aku yang jelas Sadali terjebak dalam 2 pilihan lah. Enggak kan, kamu sendiri yang mau menjebakkan dirimu. Ya kan seperti filmnya ya Mbak ya. Dengan sengaja menjebakkan diri. Baik. Nah kita tanya kepada, boleh diceritakan pengalamannya selama syuting ini, kemudian juga
chemistry-nya? Karena pas di awal tuh bener-bener begitu manis, pahit kemudian. Oke, jadi sebenarnya untuk chemistry sendiri aku sama Jil sebelumnya udah sering ketemu ya Jil. Oke. Udah kenal dari kecil gitu. Chemistry, jadi aman gitu ya? Aman banget. Dan selain kita develop karakter bareng-bareng juga, kita juga dibantu sama Bang Ibe sebagai acting coach kita. Oke. Ya, dibantu sama Bang Ibe. Jadi kita belajar juga dari bahasa Minangnya, logat-logat Minangnya gitu, terutama aku dan Sadali ya, karena kan aku biasanya bukan orang Minang juga. Kamu aslinya mana ya? Aku Jawa. Oke. Tapi kayak ini kita semua belajar bareng-bareng, dan untuk proses syutingnya juga sangat menyenangkan, sangat sehat, itu yang paling penting. Terima kasih banyak Mas Kun. Terima kasih Mas Kun. Kita semua juga enggak yang kayak lesu gitu di lokasi, jadi kita fresh terus gitu, jadi happy ya. Oke. Kalau Ciara happy juga nggak Ciara? Happy. Oke, yes. Ciara tuh menjadi kunci nggak sih di akhir-akhir gitu, tiba-tiba mama aja gitu sama Om Dali gitu foto gitu kan. Bagus Ciara, Mbak, mantep Mbak skripnya. Ya, oke. Ciara, ada yang mau disampaikan, mungkin kamu yang paling kamu ingat, yang paling menyenangkan dari part bermain film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu, menurut kamu apa? Pengalaman yang paling menyenangkan? Oke, apakah gambar dibilang brutal gitu? Diar. Gak apa-apa, gak apa-apa. Enggak, aku paling suka pas bagian yang aku like terus aku ceritanya ketakutan sama Om Budi karena itu emang takutnya beneran banget. Serius? Serius? Aku Budi? takut banget diliatin sama dia. Serius gitu? Berarti itu dari hati banget ya? Oke, langsung kita oper mikrofonnya. Iya. Pak Is, kamu ngapain anak orang? Ayo, ngaku. Kamu ngapain? Kok bisa dia sampai trauma loh itu loh? Kenapa ya cara takut? Kenapa penyayang loh? Oh, baik. Tapi mungkin boleh diceritakan juga karena karaktermu begitu penting dan akhirnya ada misunderstanding tadi kalau kita lihat ya di filmnya gitu ya. Nah, mungkin boleh diceritakan lebih komplit lagi menurutmu karakter Budi ini seperti apa? Jadi untuk hubungan percintaan Budi dan Merah ini Bukan, enggak, kuning, kamu kuning. Bukan sama merah, kuning kamu. ya, bagi Budi sih bukan hidup terlalu banyak kamu ya, tapi hidup terlalu banyak alkohol. Wah. Oke, untuk Budi. Ciara jangan dicontoh ya. Ya, oke. Itu makanya dia takut sama lu. Iya, makanya nggak mau ngajak ngobrol, ajak main TikTok nggak mau. Oh enggak, takut soalnya. Tapi gimana kalau kamu sendiri setelah sudah melihat dari overall karya ini, film ini menurut kamu gimana? Wah, kalau gimana mengungkapkan kata bagus tuh, yang lebih dari bagus tuh gimana ya gitu. Waduh. Bagus banget. Jadi teman-teman semua juga bagus banget. Sadali, Merah, siapa lagi nama kamu, siapa? Arnaza, Grace. Grace. Nah, kalau Grace beda ya. Beda nadanya gitu. Oke, harapan kamu dari film ini? Tentunya harapannya ya pasti harapannya yang paling baik ya. Penontonnya banyak yang suka sama film ini. Ya. Terus banyak hal-hal yang mungkin bisa dipelajari dari beberapa kisah dalam Misalnya? film ini. Ya, kisahnya si Sadali mengkhianati Arnaza gitu, tolong jangan ditiru gitu kan. Kayak gitu sih. Oke, Terus jangan minum alkohol banyak-banyak. Betul, ya. Gitu. Terima kasih ya. Kan ini sampai sekarang masih ada rasanya kan? Masih ya. alkohol. Terlalu ya, masih kebawa gitu ya. Tapi terima kasih banyak Terima kasih. untuk aktingnya yang luar biasa. Terima kasih. Itu acting kan tapi? Kebetulan ya. Kirain beneran. Diarahkan sama Mas Kun. Keren. Soalnya takutnya beneran tadi. Takutnya beneran gitu ya. Sampai sekarang nggak cara. Waduh. Oke, terima kasih. Kita beralih ke Grace. Nah, Grace tadi pada saat kemunculannya banyak sekali yang bersorak seperti itu. Memang ini karakter Grace yang asli dengan Grace yang di film beda atau bagaimana nih Grace? Kalau boleh jujur beda banget sih Kak. Nah, lalu bagaimana kamu membawa karakter kamu yang asli beda dan bisa menjadi seperti itu? Sebenarnya emang karena karakternya beda, aku dari awal pas
ditawarin film ini sebenarnya rada-rada mikir gitu, sebenarnya aku bisa nggak ya jadi Oke. Grace di sini. Mhm. Tapi emang dari awal screen test Ya. itu tuh emang ternyata aku cocoknya jadi Grace. Oke. Dari dialog-dialognya Grace semuanya, terus juga proses reading, terus juga pas syuting juga aku dibantu banyak banget sama Mas Kunz. Buat ngedirect aku jadi Grace tuh gimana sih cara Oke. ngomongnya, pelafalannya, Ya. terus intonasinya sebagai Grace juga, karena Oke. emang benar-benar beda banget kan, bisa dilihat Grace itu kayak YOLO banget hidupnya. Yes, betul. Bebas, berani gitu kan, beda banget sama aku aslinya sebagai Gracia. Oke. Jadi emang challenging banget sih buat aku, tapi justru malah seru, aku malah seneng. Seneng ya? Iya. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah karena Semuanya ya, juga bisa menemukan kamunya di hidup ini, selalu banyak kamu. oh bisa banget. Gracia JKT48 kamu luar biasa. Ajal kamu terakhir. Ini dulu, ini dulu, boleh, ini dulu. Dari pihak yang tersakiti kalau mau ada yang disampaikan boleh. Mau marah-marah kami Aku kasih. kayaknya udah ikhlas. Oh, memang kamu terlalu baik buat Sadali. Harapannya semoga Nazar di luar sana bisa semangat terus ya, dan bisa menikmati film ini. Iya, bisa kayak ini gua banget gitu ya. Tapi tetap jalan terus. Yes, betul. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Kayak aku berhenti di Sadali. Tapi kita nggak tahu siapa tahu ntar berikutnya. Oh iya, ada part 2 ya. Tahu-tahu Budi. Dibocorin ya. Aduh, Ciara mungkin kamu mau share gitu apa yang membuat kamu harapan kamu untuk film ini seperti apa, dari penampilan kamu juga boleh harapannya. Iya. Dapat banyak callingan lagi, amin. Amin. Ya semoga aja ya pada Suka ya? sama film ini, terus banyak review positif dan Banyak yang makin suka sama Ciara. Amin. Amin. Nah, dapat nggak tadi foto Ciara gini? Pulang lagi nih. Lagi Ciara, sekali lagi Ciara. Tangannya. Yes. Mantap ya, gemes banget. Tepuk tangan dong, Mas Ciara. Aduh, oke. Silakan, Mas Kunz. Terlalu banyak kamu, luar biasa. Ini sebuah kehangatan di tengah hujan di luar sana ya. Jadi rasa-rasanya saya yakin teman-teman semua harus mengajak siapapun ya, siapapun, semua orang harus diajak untuk nonton tanggal 21 November 2024 serentak tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Baik. Kita hidup selalu ada yang pertama kali. Ini adalah pertama kali saya kerjasama dengan sutradara pun yang telah membuat suatu kejutan untuk saya, dan juga pertama kali MVP kerjasama dengan PD Baik, sekaligus akan ada 4 naskah yang akan dikerjakan, dan saya mohon dukungan dari penonton kita. Jangan tinggalkan film Indonesia karena kita sedang berjuang memberikan film-film yang bergenre lain dan kena di hati Anda. Dukungan Anda adalah semangat bagi kami, dan Multivision tidak akan stop memberikan produk-produk yang berkena di hati Anda. Terima kasih atas kehadiran Anda, dan terima kasih rekan-rekan media yang selalu mendukung. Terima kasih pada cast seluruhnya yang luar biasa kemunculannya. Saya kagum banget dengan wow. Continue please. Terusin. Terima kasih pembentukan karakter yang dari novel bisa jadi gambar bergerak begini, saya kagum. Terima kasih Pak Kun, terima kasih Hadini, you are the best. And Sadali Sadali di belakang, Pak. harapannya akan jadi dengan merah atau? Wah, langsung. Oke. Saya serahkan kembali ke MC kita yang sangat ceria malam ini. Terima kasih banyak Bapak. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ternyata hidup ini banyak kejutannya juga ya Pak ya dari film ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Mungkin sebelum bercerita dengan para cast juga, sekali lagi kita berikan tepuk tangan juga untuk sutradara kita Mas Kunz. Luar biasa Mas Kunz Agus. Kolaborasi perdana, lalu
rasanya mungkin boleh langsung diceritakan saja nih, bagaimana proses syutingnya, kelegaannya terutama setelah film ini sudah bisa ditonton oleh kita sekalian. Bagaimana perasaannya? Silakan Mas. Terima kasih, selamat malam teman-teman media. Ini pertama kali saya bekerja bareng Pak Ram dan Multivision dan senang sekali saya diberi ruang yang cukup luas untuk membuat treatment, terus kemudian menyampaikan visi tentang film ini akan menjadi seperti apa kayak gitu. Dan kemudian setelah pada proses syuting yang cukup menyenangkan ya, syutingnya kita syuting lakukan di Jogja. Dan prosesnya cukup menyenangkan, cukup cepat. Kita syuting dalam standar kerja yang cukup sehat juga, dan dengan Multivision yang cukup mendukung proses semuanya, dengan ruang yang terbuka lebar sehingga kami bisa menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Kira-kira begitu. Begitu ya. Kalau tadi udah dikasih pertanyaan terakhir dari Pak Ram, kira-kira ada nyutradarain berikutnya nggak nih, kelanjutan si Merah sama si Sadali nih gimana nih, kira-kira ada nggak nih ya? Aduh, barangkali ya. Itu misteri yang nanti di part 2 akan kita. Oh gitu, baik. Oke, terima kasih. Aku boleh beralih dulu ke Mbak Titin ya, sebagai penulis. Nah, ini kan kita tahu ya, Mbak Titin. Terima kasih karena ini luar biasa gitu ya, kalau kita mendengarkan dari awal hingga akhir gitu ya, kata per kata seperti itu manis sekali. Tapi kan kita tahu kalau ini adalah adaptasi dari kumpulan quotes. Nah mungkin challenge-nya seperti apa? Waktu itu ngebayangin lagi ketemu di awan juga enggak sama Sadali, kok bisa kepikiran sedemikian rupa? Mungkin boleh di-share Mbak, silakan. Ya, jadi karena ini dari buku kutipan, pasti challenge-nya harus menciptakan cerita. Betul. Ide ceritanya dari Pilih Baik, ide ceritanya secara garis besar dari Pilih Baik, kemudian dikembangkan, didetailkan oleh saya dan tim penulis saya. Oke, baik. Ini kayaknya ada yang nyangkut nih sinyalnya nih ya. Kita abaikan saja dulu ya. Oke, tapi butuh proses yang begitu panjang nggak Mbak untuk akhirnya menciptakan cerita ini? Prosesnya ya lumayan sih, tidak singkat, tapi juga tidak terlalu panjang karena udah ditungguin sama semua. Baik. Jadi bareng-bareng bersama Pilih Baik, tapi menciptakan basic story-nya, begitu masuk skenario, saya bekerja. Ini siapa yang meng-hijack kita nih kira-kira nih ya? Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ketika masuk penulisan skenario, bekerja mulai ada bersama Mas Kun juga, dan Pilih Baik ya ikut membantu, ikut memberikan masukan-masukan. Ikut seperti itu juga ya. Oke, nah ini nanti buat teman-teman media sekali lagi kalau mau ada pertanyaan silahkan, saya secara singkat aja sebelum ke case yang lain. Aku mau ke Mbak Asti, gimana rasanya jadi cinta? Iya, itu sekali lagi 3, 2, 1 senyum hangatnya. Oke, mana sebelah mana yang belum, yang di atas? Sudah semua teman-teman? Kalau begitu kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Mungkin boleh lebih ke tengah Pak, di sebelah sini Pak. Punten Pak. Iya, silakan. Diapit, Mas Kun, silakan. Luar biasa. Iya, mungkin Mas Kun boleh juga berdampingan. Nah, sudah? Boleh? Kita yang bawah dulu boleh ya? Lihat yang bawah dulu, silakan. Silakan difoto yang bawah dulu, tengah bawah. 1, 2, 3. Tengah bawah. 1, 2, 3. Sekali lagi sebelah kiri, tengah yang kiri. Sok tengah yang kiri. Bawah yang kiri.